Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di setiap kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 7 bulan 11, 2021 gitu ya. Berapa hari ini mungkin Anda tahu, kalau Anda pengguna Facebook atau Instagram, Anda tentu tahu bahwa Facebook sudah berubah nama menjadi Meta gitu ya. Dengan apa sih namanya cakupannya nanti dikatakan Metaverse gitu ya. Dan ada beberapa hamba Tuhan berapa lama ini mulai ramai dengan membahas dan menganggap bahwa Meta ini adalah salah satu pengenapan dari Kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, ya. Walaupun jadi berapa lama ini belum ada hamba Tuhan Indonesia yang membahas hal itu, tapi saya ngeliat di YouTube udah mulai banyak hamba-hamba Tuhan di luar yang mulai menghubungkan antara perubahan nama Meta ini dengan pengenapan Kitab Wahyu. Gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu salah satu video dari seorang hamba Tuhan. Saya nggak terlalu tahu, tapi dia mencoba menghubungkan hal ini. Saya tidak akan terjemahkan semua, cuman saya akan jelaskan sedikit garis besarnya aja. Nanti kita akan lihat penjelasan firman Tuhan, apakah betul perubahan nama Meta Facebook ini dari Facebook menjadi Meta ini berhubungan dengan pengendapan firman Tuhan di Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Gitu ya. Nanti kita akan bahas sebentar ya. Oke, kita akan lihat videonya, saudaraku. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. John is instructed to write the things which you have seen, and by the time you get to this verse, what he's seen is a handful of verses that describe the physical appearance of Jesus Christ as he is today. And from verse 12 on in chapter 1. So the things which he had seen is this vision of Christ that's now behind him. Write the things which you have seen, the things which are, present tense. And that will turn out to be... Ya, tadi di awal dijelaskan bahwa Facebook melalui pimpinannya dia mengubah nama dari menjadi Meta gitu ya. Kemudian di sini ada seorang yang menghubungkan dengan satu khotbah firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang menjelaskan tentang outline, garis besar dari Kitab Wahyu. Bagaimana dia bilang Kitab Wahyu ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Dia bilang yang pertama yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah terjadi, yang kedua yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi, dan kemudian yang akan terjadi gitu ya. Itu kurang lebih yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Nah, sesuatu yang sudah terjadi itu ada dalam chapter 1, pasal 1, pelihatan Yohanes tentang Yesus, pribadi Yesus. Nah, yang sedang terjadi itu adalah chapter 2, pasal 2 dan pasal 3 tentang 7 churches, tentang 7 gereja. In some astonishing evidence. And he says, now write the things which shall be metatauta after these things. Nah, dia bilang terus dia mulai menghubungkan bahwa sesuatu yang akan terjadi itu dimulai dengan pasal yang keempat, gitu ya. Dan menariknya, pasal yang keempat ayat yang pertama, kata yang pertama muncul di sana adalah meta dalam bahasa Girika, gitu ya. Kita akan lanjutkan dulu sedikit. Next section, this third section of the entire book that we're about to enter. And the first verse of chapter 4 is after this. The word there is metatauta, the same Greek word. Nah, after this dikatakan pada bahasa Girikanya metatauta. Afternya sendiri adalah meta, gitu ya. Dan ini dianggap sebagai seperti nama dari Facebook tadi yang berubah jadi Meta, sehingga dianggap bahwa itu adalah pengenapan dari Kitab Wahyu pasal yang keempat ini ayat yang pertama. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana menjelang kedatangan Tuhan, antikris akan menampakkan diri dan segala macamnya, gitu ya. Metatauta, after this, or after these things. I looked and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was, as it were, of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. After this, metatauta. And the verse concludes with that same phrase, hereafter, after these things, metatauta. It is time for us to adopt a new company brand. Jadi di dalam ayat yang pertama tadi ada 2 kata meta, yaitu yang pertama metatauta di awalnya, dan kemudian terakhir after itu pakai kata meta juga, dan itu dianggap seperti itulah pengenapan dari Kitab Wahyu pasal yang keempat. Bagaimana nih Facebook ini berubah nama menjadi Meta. Kita lanjutkan dulu. To encompass everything that we do, to reflect who we are and
Ini diulang yang tadi ya. Oke, jadi saya rasa cukup sampai sana videonya ya. Jadi apa sih namanya lebih jauh lagi mengenai apa visi daripada Meta itu segala macam. Mungkin Anda pernah apa sih namanya di antara Anda yang pernah tahu juga apa tuh namanya bagaimana Facebook ini berencana menjadikan perusahaannya sebagai sentral dari segala sesuatu aktivitas virtual. Jadi seperti virtual world. Gitu ya, makanya dia bernama dengan Metaverse. Walaupun pada saat pendaftaran nama Meta itu sendiri ternyata sudah terdaftar resmi, sehingga pihak dari Facebook itu harus membayar dengan sangat mahal, kalau saya tidak salah 280 juta miliar yang dia harus bayar untuk mengambil nama Meta dari satu perusahaan yang pernah terdaftar sebelumnya, gitu ya. Dan banyak orang mulai menafsirkan bahwa Meta ini menjadi satu gambaran bahwa ini adalah penggenapan kitab Wahyu pasal yang keempat tadi, gitu ya. Apa sih namanya, saya sendiri bukan pengguna Facebook dan saya juga tidak punya akun Instagram, saya hanya menggunakan WhatsApp aja gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu tahu mengenai masalah apa sih namanya Facebook ini, cuman menjadi satu hal yang menarik bagaimana orang mulai menafsirkan sesuatu berdasar kitab Wahyu, mulai menafsirkan dan mulai memprediksi peristiwa akhir zaman dan menghubungkannya dengan perubahan nama Meta ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara objektif dalam Alkitab memang betul. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama, dalam bahasa Greka itu dipakai kata meta, ya. Apa sih namanya, strong number-nya 3326. Itu apa sih namanya bahasa dari Greka, bahasa apa? Yunani, gitu ya. Tetapi penggunaannya sebenarnya tidak hanya pada Wahyu pasal yang keempat saja, ada banyak dalam Alkitab yang menggunakan kata meta, gitu ya. Sebelum kita lihat contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang penggunaan kata meta, saya ingin kita melihat dulu kata firman Tuhan apa sih namanya dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI apa itu kata meta gitu ya. Kita sendiri sebenarnya sudah tidak terlalu asing dengan kata meta yang menjadi awalan kata tentang satu peristiwa perubahan. Gitu ya. Mungkin kalau Anda yang belajar biologi Anda tahu yang namanya apa sih metamorfosa. Bagaimana ada suatu perubahan pada morfologi suatu hewan tertentu. Jadi meta di sana adalah suatu perubahan. Gitu ya, metabolisme. Nah, itu banyak-banyak kata meta yang digambarkan menjadi satu bentuk yang artinya perubahan. Jadi di KBBI sendiri kata meta sebenarnya hanya menggambarkan suatu perubahan. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan dari apa sih namanya visi dari Mark Zuckerberg sendiri mengenai kenapa dia mengubah kata menjadi meta, karena dia berencana supaya Facebook ini menjadi satu perusahaan, menjadi sesuatu di mana apa sih namanya menjadi satu dunia virtual di mana orang berkumpul di sana, orang berinteraksi di sana, main game di sana, dan mereka saling bersosial media semua di sana. Gitu ya, karena itu dia membuat satu perubahan besar dan memakai kata nama meta dengan metaverse dunianya. Gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya udah bilang, kalau kita lihat di firman Tuhan, mungkin saya ambil dulu kitab Wahyu tadi. Kita lihat sebentar dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Dia bilang kemudian daripada itu. Nah, kata kemudian di sana dalam bahasa aslinya memang menggunakan kata meta, gitu ya. Kemudian daripada itu meta tauta, gitu ya. Aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan tadi saya sudah bilang, ada orang yang mengkategorikan kitab Wahyu menjadi 3 bagian besar. Hal yang sudah terjadi sebelumnya, itu dianggap Wahyu pasal yang pertama, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dengan segala kemuliaannya. Terus hal yang sedang terjadi, itu dianggap sebagai zaman gereja, Wahyu pasal 2 dan pasal 3, tentang 7 gereja. Dan kemudian apa yang akan terjadi dimulai dari Wahyu pasal yang keempat. Gitu ya. Dan memang kalau kita baca selanjutnya di sana banyak hal yang memang akan terjadi seperti sangkakala, kemudian antikris menyatakan diri dan segala macamnya. Dan orang menafsirkan bahwa kata pertama yang muncul di Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama adalah kata meta, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin saya bisa bilang cocokologi ya, menjadi sesuatu hal yang sedikit dipaksakan gitu, dan menganggap bahwa Facebook inilah titik awal penggenapan Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa kata meta dalam firman Tuhan itu tidak hanya digunakan pada Wahyu pasal 4 ayat pertama saja. Gitu ya. Kita kan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan yang juga menggunakan kata meta sebenarnya. Gitu ya. Mungkin saya ambil berapa 2 ayat aja cukup saya rasa di Matius 17 ayat yang pertama. Matius 17 ayat yang pertama itu pada waktu itu Yesus naik ke gunung dan apa sih bersama dengan murid-murid dan dia berubah dengan segala kemuliaannya. Dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kata 6 hari kemudian, gitu ya. Di sana kata kemudian dipakai kata after dalam bahasa Inggrisnya, King James-nya, dan dalam bahasa apa sih Yunaninya, dalam bahasa Grekanya dipakai kata meta. Jelas ya. Jadi kata meta itu sendiri bukan ada di kitab Wahyu saja, di kitab yang lain juga ada kata meta.
gitu ya. Satu ayat lagi, mungkin di Matius 24. Biasanya Matius 24 ini berhubungan dengan akhir zaman, gitu ya. Matius 24 ayat 29 dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kata segera sesudah itu dipakai kata meta dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Gitu ya, yang tadi saya bilang strong number-nya 3326. Gitu ya. Dan itu adalah menunjukkan sebagai satu bentuk perubahan. Jelas, saudaraku. Jadi kalau orang menafsirkan bahwa oh, peristiwa akhir zaman ini semakin dekat karena Facebook berubah namanya menjadi Meta. Dan Meta ini adalah kata pertama yang muncul di Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Sebenarnya saya bilang tadi itu adalah cocokologi, sesuatu yang terlalu dipaksakan. Karena kata Meta sendiri dalam firman Tuhan itu ada banyak, tidak hanya di Wahyu pasal 4. Jelas, saudaraku. Nah, dari sini semua membuat kita semakin harus berhati-hati bahwa banyak orang-orang yang menggali bermacam-macam cara tentang peristiwa akhir zaman, khususnya kedatangan Tuhan. Gitu ya. Orang berbagai macam cara menafsirkan, mulai mencerna sesuatu tentang peristiwa eskatologis untuk mulai memprediksi kapan Yesus itu datang, gitu ya. Dan tadi salah satunya dengan peristiwa perubahan nama Meta ini, gitu ya. Dan kalau saya nggak salah akhir bulan Oktober nama ini mulai muncul, gitu ya. Dan para penyelidik Alkitab, orang-orang yang freak dengan akhir zaman, mereka melihat bahwa ini adalah pengenapan Wahyu pasal 4 ayat yang pertama, karena di sana kata pertama adalah Meta. Tetapi sekali lagi, saudaraku, saya sudah tunjukkan bahwa kata Meta dalam Alkitab itu ada banyak, tidak hanya dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Jelas, saudaraku. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk kita semakin berhati-hati bahwa kata firman Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu hari kedatangan Tuhan. Gitu ya. Dia akan datang seperti pencuri. Kita akan lihat dulu beberapa ayat firman Tuhan tentang hal itu. Gitu ya. Di dalam Matius pasal 24, kita akan lihat ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jelas kata firman Tuhan bahwa hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Gitu ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga karena tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Gitu ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jelas kata firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan tidak kita tahu, tidak bisa kita duga. Dia akan datang seperti pencuri, gitu ya. Mungkin Anda pernah juga dengar juga ada hamba Tuhan yang berkata, oh, Tuhan itu datang seperti pencuri buat orang yang tidak percaya. Kalau untuk kita orang percaya, Tuhan tidak datang seperti pencuri, gitu ya. Memang yang di barusan yang kita baca di Matius 24 tadi diilustrasikan bahwa kalau tuan rumah itu tahu kapan pencuri datang, dia pasti berjaga-jaga. Gitu ya, seakan-akan jadi apa sih namanya kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri, dan orang berdalih bahwa oh itu untuk orang yang tidak percaya. Kalau untuk orang percaya kedatangan Tuhan kita tidak seperti pencuri. Tapi jangan salah, saudaraku, pada prinsipnya dalam firman Tuhan dikatakan kita tidak pernah tahu kedatangan Tuhan kapan. Gitu ya. Dalam Matius tadi digambarkan bahwa tuan rumah berjaga-jaga kalau pencuri itu akan datang. Tetapi dalam Markus digambarkan sebaliknya. Dalam Markus digambarkan bahwa tuan rumah itu akan berangkat ke satu tempat, dia berangkat ke luar negeri dan dia mempercayakan rumahnya kepada hambanya. Dan digambarkan bahwa si hamba itu harus berjaga-jaga karena dia tidak tahu kapan tuan rumahnya kembali. Bukan ilustrasi rumah dengan pencuri tadi. Di Matius memang diilustrasikan bahwa tuan rumah berjaga-jaga karena dia tidak tahu kapan pencuri akan masuk. Tetapi di Markus ilustrasinya berbeda, saudaraku. Di Markus diilustrasikan bahwa tuan rumah itu akan pergi. Dan dia menyerahkan rumahnya kepada hambanya. Dan hambanya harus siap sedia karena tidak tahu kapan tuan rumahnya itu kembali. Kita lihat, saudaraku, yang di dalam Markus. Markus 13, ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dia bilang, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Ini beda dengan cerita yang di Matius, saudaraku. Yang di Matius adalah tuan rumah berjaga-jaga kapan pencuri itu masuk, dia kan nggak tahu. Tapi yang di Markus digambarkan bahwa tuan rumah itu berpergian dan dia menyerahkan kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Dia menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Gitu ya, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Gitu ya, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur.
Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jelas saudaraku, jadi ini dua ilustrasi dalam firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Jadi kalau orang berdalih bahwa, oh bagi anak Tuhan, kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri. Memang yang di Matius digambarkan bahwa, tuan rumah berjaga-jaga karena tidak tahu kapan pencuri itu datang. Tapi jangan lupa saudaraku bahwa yang di Markus digambarkan, itu sebagai seorang yang berpergian dari rumahnya. Dan dia mempercayakan rumahnya, tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka menunggu pintu, dan mereka tidak tahu kapan tuan rumah itu kembali. Tetapi intinya adalah, bagi Anda yang percaya, apalagi yang tidak, kita semua tetap harus berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tetapi Dia berjanji Dia akan datang kembali dan menjemput kita semua. Itu terlebih penting dari apapun juga. Jelas saudaraku? Jadi terlepas dari tafsiran macam-macam orang tentang peristiwa akhir zaman, dulu pernah ada masa tahun berapa di mana ada orang mulai melihat 9 tata surya dalam satu barisan, gitu ya. Tahun berapa itu kurang lebih emang? Kita lupa lah, gitu ya. Itu dalam satu barisan, dan itu digambarkan bahwa itulah nanti akan peristiwa kedatangan Tuhan. Dan ada banyak penafsiran yang lain, dan sekarang ini mulai ramai gara-gara Facebook berubah namanya menjadi Meta dan dianggap sebagai penggenapan kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi sekali lagi saudaraku, itu semua hanya semata-mata penafsiran manusia. Dan tadi saya sudah bilang, kata Meta dalam firman Tuhan ada banyak, gitu ya. Dan jelas kita sudah tahu tadi dalam firman Tuhan bahwa Yesus berkata, kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya Dia akan datang kembali. Allah menyuruh kita berjaga-jaga supaya apabila Dia kembali, didapatinya kita dalam keadaan siap sedia, didapatinya kita sedang bekerja di ladangnya. Jelas saudaraku, melalui video yang sederhana ini kita ingin sama-sama melihat bahwa mari Anda dan saya, kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang. Pada saat semuanya kita anggap baik-baik saja, pada saat semuanya kelihatan normal-normal saja, kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan datang. Allah hanya memberikan ilustrasi bahwa kedatangan anak manusia seperti pada zaman Nuh, di mana orang kawin dan mengawinkan, tetapi tidak sadar bahwa saatnya air bah itu datang. Gitu ya. Bagian kita, mari kita tetap berjaga-jaga dan dengan tetap setia, tetap mengikut Tuhan. Mari selidiki firman Tuhan supaya jangan ada orang menyesatkan kita dengan berbagai macam ajaran dan penafsiran tentang kedatangan Tuhan. Ingat selalu bahwa saatnya akan datang, Dia akan menjemput kita semua, dan bagian kita mari tetap berjaga-jaga, mari tetap setia di hadapan Dia. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.